Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Kita tanggapin satu komentar terkait dengan Galba dan juga pinjol. Di salah satu video saya membahas mengenai hutang itu kasus perdata tidak bisa dipenjara. Tapi kalau ada unsur pidananya seperti penipuan, pemalsuan data itu bisa ya, karena ada unsur pidananya. Itu pun dengan catatan kalau pinjolnya mau ngeusut ya. Kalau enggak ya enggak. Tapi kan sejauh ini juga belum ada yang sampai diusut kan. Tapi tetap waspada itu perlu ya. Nggak ada salahnya kalau kita waspada, kita perlu tahu ilmunya supaya kita nggak sampai melakukan hal-hal kejahatan seperti itu. Lalu kemudian beliau ini bertanya ya, Anissa, Umi yang dimaksud data palsu itu gimana ya? Kira-kira penghasilan kita 4 juta dibilang pinjol itu 5 juta, apa itu termasuk data palsu? Bisa aja sih karena memalsukan. Cuma kan kalau itu misalnya gini, sebetulnya banyak, nggak cuma di pinjol. Teman-teman itu biasanya kalau mau mengajukan CC atau credit card ya, biasanya suka minta tolong lah sama yang bagian bikin slip gaji di kantor untuk di-up gitu kan. Ya kalau misalnya ada diverifikasi ke kantor dan kantornya memang menyatakan oh memang gajinya sekian, ya gimana mau bilang pemalsuan data karena kantornya aja menyatakan segitu. Yang paling nyata banget pemalsuan data itu kalau panjenengan satu masukkan KTP itu pasti. Tapi sekarang kan udah susah. Semenjak eKTP itu kan nggak bisa dipalsukan. Karena pinjol atau bank atau apapun dia akan ngecek dari KTP terdaftar apa enggak. Kalau palsu kan nggak terdaftar biasanya kan. Yang jelas kalau zaman dulu pemalsuan data KTP pertama. Terus kedua, misalnya jenengan tidak bekerja di PT Sinar Karya misalnya ya. Tapi jenengan mencatut nama si Sinar Karya. Dan si Sinar Karya itu memang ada PT-nya sedang berdiri gitu kan. Jenengan tahu karena di depan kantornya itu ada tulisan PT Sinar Karya, nomor teleponnya sekian-sekian, jenengan catut aja gitu. Ya kan? Karena nggak semua pinjaman itu kan memverifikasi kantor kan. Apalagi kalau pinjol itu jarang banget memverifikasi kantor. Jenengan catut. Suatu saat ternyata ditelepon ke PT tadi itu, di sana dibilang tidak ada. Yang pada akhirnya diusut-usut, ternyata jenengan memang tidak pernah terdaftar sebagai karyawan di situ. Itu bisa. Yang kedua, contoh alamat. Kemarin di kelas saya juga ada begitu. Alamatnya dipalsukan, ketakutan. Karena apa? Karena FC-nya udah sampai di lokasi alamat palsu tersebut ya. Jadi kayak lagunya Ayu Ting Ting kan ya, alamat palsu. Ya ketakutan. Karena apa? Takut kalau diusut. Kalau diusut boleh nggak bisa? Nggak bisa. Ya bisa. Alamatnya palsu berarti dia memalsukan data. Maka jangan coba-coba untuk memalsukan data. Saran saya ya jangan pakai joki, karena joki itu selalu mengajarkan data-datanya dipalsu-palsukan. Termasuk kontak-kontak palsu yang jenengan cantumkan di handphone yang dikirimi sama joki itu, yang dia bilang kita kirimin data kak, kita siapin data, padahal itu kontak palsu. Ya, walaupun kayak saya tahu cara begitu, nggak akan mungkin mau melakukan. Kenapa? Itu juga udah merupakan ranah pidana. Ya, nanti yang utang tadinya hanya perdata menjadi pidana gara-gara apa? Gara-gara pemalsuan data tadi itu.